Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 8 Jumadil Ula 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca kitab Rasailu Tahummul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Baik, ahibati hafizakumullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala, yaitu termasuk dari sifat istri-istri yang salihah adalah memasukkan kesenangan ke dalam hati suami. Dan kesenangan ini maksudnya adalah yaitu apabila seorang suami melihat istrinya, maka sang suami senang melihatnya. Ini tentunya seorang suami, seorang istri, dia berdandan di hadapan suaminya sehingga disenangi oleh istrinya. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengatakan yaqulu sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihi Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab hadis riwayat Imam Muslim
min hadits Jabir radhiyallahu an, "Idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqa." Yani la yufaji'uhum fil lail. Limadha? Qala hatta tastahidda al-maghibatu wa tamtashita ash-sha'ithatu. Wa hadha fihi laftatun karimatun lil mar'ah. Wa huwa annahu yanbaghi an talqa zawjaha bi kamali nadhafatiha wa husni hay'atiha wa jamali isti'dadiha. ولا سيما إذا كان قدم من غيبة أو من سفر، فهذا أمر يتطلب منها استعدادا وتهيئا حتى في ترتيب البيت وتهيئته. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari hadis sahabat Nabi Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya jika salah seorang dari kalian datang pada malam hari, maksudnya datang dari safar di malam hari, maka janganlah dia sekali-kali mendatangi istrinya, mengetuk pintunya, artinya dengan tiba-tiba. Mengetuk pintu rumah dengan tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Kata Al-Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala, yakni tiba-tiba mendatanginya di malam hari. Tiba-tiba mendatanginya di malam hari. Kenapa demikian? Karena sampai wanita yang ditinggal oleh suaminya merapikan bulu kemaluan. Sampai wanita yang ditinggal oleh suaminya merapikan bulu kemaluan. Dan sampai wanita yang ditinggal oleh suaminya yang rambutnya masih aut-autan, merapikan rambut. Dan hal ini di dalamnya terdapat lafzatun karim, yaitu sesuatu penting yang sangat mulia untuk seorang wanita muslim. Apa itu? Kata Syekh, yaitu hendaknya seorang istri tidak menemui suaminya kecuali dalam kesempurnaan kebersihannya dan kebagusan penampilannya dan keindahan persiapan. Ini semestinya seorang perempuan memperhatikan jangan sampai dia di hadapan suaminya tidak bersih. Jangan sampai dia di hadapan suaminya tidak baik penampilan, tidak cantik penampilan. Terutama jika sang suami baru datang dari bepergian, dari luar rumah, dari jauh. Maka ini perkara mengkonsekuensikan seorang istri untuk mempersiapkan dirinya, menampilkan dirinya sampai dia benar-benar siap di dalam rumah menemui suaminya dan menyambut suami. Ini harus diperhatikan. Kemudian penulis mengatakan, kama jaa an ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satarat bi qiramin li ala sahwatin li fiha tamathil. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safar wa qad satartu bi qiramin li ala sahwatin li fiha tamathil. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatakahu wa qala ashaddun nasi 'adzaban
yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Qalat faj'alnahu wisadatan aw wisadatain. Limadha وضعت هذا الكرام أي ستارة لأنها أرادت إذا دخل صلى الله عليه وسلم إلى البيت يجد فيه شيئا من التحسين أو من التهيئة في البيت نفسه وفي المرأة نفسها. Sebagaimana yang telah terdapat riwayat dari Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman, Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari bepergian dan aku meletakkan horden ya di jendela kami di dalam rumah, dan horden tersebut terdapat gambar-gambar. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hal tersebut, kemudian beliau tarik kain horden tersebut. Kenapa? Karena tadi terdapat gambar-gambar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang yang menyerupakan dengan makhluk Allah. Maksudnya yang menggambar itu dia menyerupakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak boleh menggambar dan itu dosa besar ya. Makanya horden yang ada gambarnya tadi, terutama gambar makhluk hidup, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertahan. Kemudian akhirnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka kami jadikan kain horden tersebut sebagai alas bantal, satu bantal atau dua bantal. Dan wallahu a'lam, gambar yang dimaksud di sini bukan gambar makhluk hidup. Karena sangat jauh Aisyah radhiyallahu anha meletakkan horden yang bergambar makhluk hidup. Tetapi gambar di sini mungkin terlalu banyak coraknya yang mengganggu. Nah, maka di sini yang menjadi pelajaran, kata Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala adalah bahwa kenapa Aisyah radhiyallahu anha meletakkan horden, kain yang menutupi dinding rumah. Karena beliau menginginkan, Aisyah radhiyallahu anha menginginkan, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati di dalam rumah sesuatu yang indah, atau agar rumah tersebut dalam keadaan baik dan juga istrinya dalam keadaan cantik. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya seorang perempuan semestinya jika ditinggal oleh suaminya dalam keadaan safar dan suaminya ingin kembali, maka hendaknya dia memperhatikan penampilan dirinya untuk menyambut suaminya. Begitu juga siapa saja suami yang di dalam rumah, maka istrinya hendaknya memperhatikan penampilannya di dalam rumah di hadapan suami. Nah, kemudian penulis mengatakan, "Fanastafidu min hadzal hadithi faidatan, wa hiya anna al-mar'ata yanbaghi an tuhayyi al-baita wa turattibahu wa an tuhsina i'dadahu wa tahyi'atahu. Kama yanbaghi laha i'dad nafsiha al-i'dad at-tamma al-kamila wa tuhsina istiqbala zawjiha, fahadhihi kulluha min as-sifat allati ja'at fi sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam lil mar'ah wa zawjah as-salih." Kata Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, penulis kitab, beliau mengatakan, maka kita ambil faidah dari hadis ini beberapa faidah, yaitu bahwa seorang wanita semestinya, seyogianya dia
mempersiapkan rumah dan menertibkan rumah dan merapikannya. Ya, merapikan keadaan rumah tersebut sebagaimana dia juga semestinya mempersiapkan dirinya dengan persiapan yang sempurna, al-i'dadat tam, dengan persiapan yang sempurna dan bagus di dalam menyambut suaminya. Maka ini seluruhnya termasuk dari sifat-sifat yang terdapat di dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk wanita dan istri yang salihah. Ini sekali lagi semestinya seorang istri memperhatikan penampilannya di hadapan suaminya, terutama apabila suaminya baru datang dari safar, ya. Dan ini juga di zaman kita sekarang ini, seorang suami jika ingin pulang ke rumahnya, maka hendaknya jika dia juga memberitahukan kepada istrinya agar istrinya bersiap-siap, agar istrinya memperhatikan penampilannya di hadapan suaminya. Baik, kita lanjutkan. Wa min dzalika aidan ma jaa fil Mu'jam al-Awsat للطبراني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا أخبركم بنسائكم في الجنة يعني الزوجة التي صارت أهلا ومهيئة لأن تكون من أهل الجنة بصفاتها الحميدة وخلالها المبارك قال كل ولود إذا غضبت أو أسيء إليها غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى يعني لا أغمض عيني ولا أهنه بنوم ولا تقر لي عين حتى ترضى عني. Termasuk dalil yang menunjukkan bahwa seorang suami juga membuat seorang istri juga membuat seorang istri juga membuat suami senang dengan penampilannya, ya, senang dengan penampilannya, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang istri-istri kalian di dalam surga? Apa maksudnya istri-istri kalian dalam surga? Yaitu istri yang pantas dan cocok untuk menjadi penghuni surga karena sifatnya yang terpuji dan perangainya yang penuh dengan berkah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kullu wadudin walud. Setiap wadud, yaitu istri yang romantis, yang pecinta terhadap suaminya. Walud adalah yang banyak melahirkan anak. Idza ghadibat au usi'a ilaiha, jika sang istri itu marah atau dibuat buruk terhadap istri, maksudnya suami berbuat tidak baik kepada istri, atau suami marah kepada istri, maka sang istri bagaimanapun dia akhirnya berkata, ini tanganku di tanganmu, aku tidak akan bisa tidur dengan nyaman, wahai suamiku, sampai engkau rela kepada aku. Kata Syekh Al-Allamah, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, maksudnya adalah
aku tidak akan bisa memejamkan kedua mata dan tidak akan bisa tidur dengan nyaman, dan hatiku tidak akan tenang sampai engkau ridha terhadapku, wahai suami. Ini menjadi pelajaran bagi para istri. Semestinya seorang istri berlakunya seperti ini. Baik ketika dia marah terhadap kelakuan suaminya, atau suaminya membuat marah dia, atau suaminya marah kepada dia. Maka lebih baik dia yang lebih baik tetap pertama kali melakukan perdamaian dengan suaminya. Ya, melakukan perdamaian dengan suami. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, penulis mengatakan wa minal mu'tifi anna ba'dhan nisa'i la tubali an yanama zawjuha al-lailah was-sintain was-thalatha wal-'ashra wash-shahra wa huwa mughdab wa ka'anna al-amra la ya'niha wala ka'annaha tatalqa Allah subhanahu wa ta'ala wa yuhasibuha ala hadhihi al-umura wa ala hadhihi al-a'mala. Dan sangat ironi bahwa sebagian istri tidak memperhatikan ya suaminya tidur pada malam itu, atau pada 2 malam, atau pada 3 malam, bahkan 10 hari, bahkan sebulan dalam keadaan suaminya sedang marah. Seakan-akan perkara ini dia tidak mementingkannya, dan juga seakan-akan dia ketika bertemu dengan Allah menganggap bahwa perkara ini tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perasaan yang keliru dan ini sangat ironis kan. Jangan sampai seorang istri merasa tenang saat suaminya marah kepadanya pada malam itu, belum memaafkannya sampai berhari-hari, maka dia harus merasa khawatir. Sholatnya tidak bermanfaat, puasanya tidak bermanfaat, kalau seandainya dia tidak menggapai ridha suaminya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang perempuan yang seperti ini, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tu'zim ra'atun zawjaha fid dunya, illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain, la tu'zihi qatalakillah, fa innama huwa 'indaki dakhil, yushiku an yufariqaki ilaina." Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, kecuali istrinya dari bidadari yang dimiliki oleh suami tersebut akan berkata, "Jangan engkau sakiti dia. Allah akan menghancurkanmu. Sesungguhnya suamimu itu adalah hanya tamu yang masuk sebentar ke dalam rumahmu. Dia sebentar lagi akan berpisah denganmu dan berkumpul dengan kami." Nah, ini hati-hati. Perempuan jangan sampai meremehkan malam hari sang suami marah terhadapnya 2 malam, 3 malam, dan seterusnya. Begitu juga dalam hadis yang lain, riwayat Imam Tirmidzi juga, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la tujawizu salatuhum adhanah. Al-'abdul abiq hatta yarji'a, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhir, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun." Yang artinya 3 orang yang sholat mereka tidak melewati telinga mereka. Artinya sholatnya tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Budak sahaya yang kabur dari tuannya sampai dia kembali. Yang kedua, istri di malam hari
tidur dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Kemudian yang ketiga, pemimpin suatu kaum yang mana rakyatnya benci kepada pemimpin tersebut. Nah, ini sholatnya tidak diterima. Sholatnya tidak diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati seorang perempuan yang kadang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli sholat malam, ahli puasa sunnah, ahli hafal Quran, ya, ahli majelis ilmu, bahkan dia termasuk daripada panitia-panitia kajian, tetapi hubungannya buruk dengan suami. Saya baru dapat DM, direct message, yang berbunyi begini. Seorang istri bertanya, Ustadz, apa hukumnya jika suami saya berkata begini, sudah, kamu nikah sama Ustadz aja. Nah, ini mungkin suaminya sedang marah. Saya tidak tahu apa masalahnya, karena di dalam pertanyaan tersebut tidak ditanyakan, tidak disebutkan tentang pertanyaannya, apa masalahnya. Cuma dia menanyakan perkataan suaminya seperti itu. Maka saya nasihatkan, wahai para saudari-saudariku muslimah, terutama yang sudah mengaji, yang sudah tahu majelis ilmu, ketika Anda ingin suami Anda juga duduk di majelis ilmu, suami Anda lebih perhatian kepada akhirat, suami Anda lebih banyak beribadah, kemudian suami Anda duduk di majelis ilmu, maka pelan-pelanlah. Ya, pelan-pelanlah. Bagaimanapun suami itu adalah kepala keluarga. Tidak boleh kita seperti menyuruh, memerintah, lebih sok tahu dan semisalnya. Dan bersabarlah kalau seandainya suami belum tahu atau belum mau, berdoa, bersabar, berdoa dan terus berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi perkataan-perkataan yang seperti itu keluar dari suami, karena mungkin suaminya merasa direndahkan dan semisal. Ya, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Baik. Kemudian ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, ya, dari sahabat Nabi Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu, berkenaan dengan hal ini juga. Jadi jangan sampai meremehkan marahnya suami. Sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Jangan sampai meremehkan marahnya suami. Ya, ini sekarang saya menasihati istri, jangan sampai meremehkan marahnya suami. Kalau saya menasihati suami, maka saya katakan jangan sampai menzalimi istrimu. Nah, itu harus dipahami baik-baik. Ya, bukan berarti saya ingin memenangkan suami terus, tidak. Tetapi dari sudut pandang istri, jangan sampai meremehkan marahnya suami. Bahkan kita lebih baik untuk meminta maaf. Istri lebih baik meminta maaf kepada suaminya jika suaminya marah, atau bahkan jika istrinya marah, atau bahkan jika suaminya berbuat buruk kepada istrinya. Lebih baik dia yang minta maaf duluan kepada suaminya. Kenapa? Karena keridhaan suami itu berat dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, perhatikan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyad." Demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangan. Yaitu maksudnya demi Allah. Dan ini penting berarti, karena sumpah tidak diucapkan kecuali karena untuk membicarakan yang penting. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Seorang perempuan tidak sempurna menunaikan kewajiban terhadap Tuhannya sampai dia menunaikan kewajiban terhadap suaminya. Dia sampai dia menunaikan kewajiban terhadap suaminya. Ya, ini hati-hati nih. Perkara yang harus diperhatikan oleh sang istri. Baik. Para ikhwah, para pendengar Radio Roja, para pemirsa Roja TV, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, sebelum kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis selanjutnya, saya ingin lebih menekankan lagi bagaimana kewajiban seorang istri untuk berpenampilan yang baik, indah, cantik, menawan hati, disukai oleh suami,
jika di hadapan suami. Ya, jangan sampai terbalik malahannya. Jika di hadapan selain suami, malah dia berpenampilan yang luar biasa. Tapi jika di hadapan suami, di dalam kamar terutama, maka dia berpenampilan biasa-biasa saja. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada suami bahwa, perhatikan baik-baik, bahwa berpenampilan yang baik terhadap istri atau di hadapan istri itu juga menjadi hak istri dan kewajiban suami. Ya, memperhatikan bau badan, bau mulut terutama yang merokok, ya. Sudah hukumnya haram, kemudian dia menyakiti istrinya dengan bau mulut yang tidak nyaman dicium oleh istrinya, kemudian memperhatikan bau ketek, ya. Bahkan subhanallah memperhatikan bau, mohon maaf, kemaluan. Hati-hati. Karena kita suami istri boleh berlaku apapun dengan istri kita. Ya, boleh berlaku apapun istri kita. Suami berlaku kepada istrinya apapun, istri berlaku kepada suaminya apapun. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka kita harus perhatikan kewangian tubuh kita, kewangian mulut kita, kewangian ketek kita, kemudian juga pakaian-pakaian kita, kemudian penampilan dari bentuk tubuh kita. Ini tas pinggang permanen, maksud saya perut yang buncit, tas pinggang permanen, itu ya berusaha untuk menghilangkannya. Karena bagaimanapun seorang istri menginginkan suaminya tidak seperti wanita yang sedang hamil. Bahkan kadang-kadang suaminya perutnya lebih hamil dibandingkan, besarnya maksud saya, dibandingkan istrinya yang sedang hamil. Nah, ini tidak benar, ya. Dan itu istilah saya, tas pinggang permanen. Baik, saya akan mengupas masalah itu sebelum kita masuk kepada yang lain. Jadi, termasuk hak yang dimiliki oleh setiap suami istri adalah pasangannya berpenampilan yang baik di hadapan istri, berpenampilan yang baik di hadapan suaminya, suami berpenampilan yang baik di hadapan istrinya. Baik. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada hamba-hambanya agar hamba-hambanya berpenampilan yang baik. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Yang artinya, wahai anak Adam, sungguh kami telah turunkan atas kalian pakaian yang yuwari sawatikum warisha. Pakaian yang menutupi aurat-aurat kalian. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk hamba-hambanya dari berpakaian yang baik dan dari mengkonsumsi hal-hal yang baik yang mubah di dunia. Allah ancam. Jadi asal hukum berpakaian kita halal. Apapun pakaian yang kita pakai selama tidak melanggar larangan-larangan Allah, maka kita boleh untuk memakainya. Allah ancam siapa yang mengharamkan akan hal itu. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyam. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala telah keluarkan untuk hamba-hambanya dan juga rezeki-rezeki yang baik? Katakanlah wahai Muhammad, dia adalah boleh untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan juga hari kiamat. Dan telah terdapat dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga khususnya untuk kaum muslimin laki-laki dan perempuan agar memperhatikan penampilan dan kebersihan. Di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud
ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Siapa yang memiliki rambut, maka muliakanlah rambutnya. Maksudnya apa? Muliakanlah rambutnya itu maksudnya adalah hendaknya dia mengurus rambutnya, jangan asal-asalan. Hendaknya dia mengurus rambutnya dan tidak diperbolehkan untuk asal-asalan. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, innali jummatan afa urajjiluha?" Qala na'am wa akrimha. Wahai Rasulullah, aku memiliki jummah. Jummah itu adalah rambut panjang. Ya, rambut panjang. Apakah aku boleh untuk menyisirnya? Ya, agar rapi? Maka kata Rasulullah, iya, dan muliakan rambutmu. Maka saya bisa mengambil faedah dari hadis ini bahwa salah satu pekerjaan yang nyunnah adalah barbershop. Selama itu tidak menyelisihi syariat Islam. Ya, tidak mencukur jenggot, tidak memanjangkan kumis terlalu panjang, kemudian tidak membuat potongan rambut qazra, sebagian di gundul plontos, sebagian dibiarkan, ya. Selainnya maka itu termasuk pekerjaan yang baik dan termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga perhatikan hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya kaum muslimin laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk berpenampilan yang baik. Ini juga menunjukkan keumuman bahwa berpenampilan yang baik, baik itu ketika di dalam rumah, ketika di luar rumah, ya, maka berpenampilanlah yang baik. Laki-laki berpenampilan yang baik di hadapan istrinya, di luar rumah bersama orang-orang. Tapi kalau perempuan, maka berdandanlah yang indah, yang cantik hanya di hadapan suaminya. Dan ini bukan sikap yang tercela, berpenampilan yang baik, baju rapi, kemudian baju wangi, bersih. Dan itu tidak mesti harus mahal, ya, tidak mesti harus mahal. Maka ini termasuk daripada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga siapa yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau seberat biji sawi. Lalu ada seorang bertanya, "Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Wahai Rasulullah, bagaimana sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya seseorang menginginkan pakaiannya baik, sandalnya baik, maksudnya alas kakinya, entah itu sandal, entah itu sepatu, entah itu sandal sepatu, baik, bagus. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu bagus dan mencintai kebagus. Begitu juga datang seorang lelaki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia memakai pakaian yang kurang bagus. Artinya memakai pakaian yang lusuh begitu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada lelaki tersebut, "Ala kamal, apakah engkau punya harta, wahai si fulan?" Kemudian orang tersebut menjawab, "Nah, iya, saya punya harta." "Min ayyil mal?" Dari harta apa yang kau miliki? Kemudian orang tersebut menjawab, "Min kullil mal, qad a'tanillahu ta'ala." Hartaku banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku harta yang banyak dari berbagai macam jenis harta. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idza ataka Allahu malan falyura athara ni'matillah 'alaika wa karamatihi." Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu harta, maka perlihatkanlah bekas, falyura atharu ni'matillah, bekas nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu dan kemuliaan yang Allah berikan kepadamu. Ya. Nah, ini termasuk daripada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk berpenampilan yang baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Sekarang perhatikan baik-baik. Uh, syarat perempuan berdandan. Syarat perempuan berdandan. Yang pertama, berdandan tidak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Yang kedua, dandanannya bukan dandanan yang haram. Dandanan yang dilakukan oleh perempuan bukan dandanan yang haram. Seperti apa? Seperti misalkan menyambung rambut. Nah, ini nggak boleh. Nyambung rambut. Kemudian juga seperti mengerik alis, tambal sulam alis, atau apapun yang berkaitan dengan alis. Merubah alis tersebut, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Adapun kalau seandainya, kalau bahasa Banjar namanya tulis kaning. Artinya keningnya ini, ya, yang ini nih, dia coret-coret pakai pulpen coret gitu, nah, sehingga alisnya akhirnya seperti orang Korea, maka pada saat itu, ya, tidak mengapa kalau tidak permanen. Tidak mengapa kalau tidak permanen. Ini. Kemudian juga tato, ini diharamkan. Kemudian juga taflijul asnan, yaitu merenggangkan gigi bukan karena pengobatan, tetapi karena kecantikan. Ini diharamkan dalam agama Islam. Dan lain-lainnya yang diharamkan dalam agama Islam, maka seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk berdandan hal-hal yang diharamkan tersebut, ya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Para ulama salaf dari para sahabat, para tabi'in, mereka mengamalkan dan mempraktekkan hal ini. Apa maksudnya? Yaitu mereka senantiasa memperhatikan penampilan mereka di hadapan pasangan. Istri memperhatikan penampilannya di hadapan suami, suami memperhatikan penampilannya di hadapan istri. Coba perhatikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertemu dengan istri Utsman bin Maz'un. Bukan Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Maz'un. Ada seorang sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un. Bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat bahwa istri Utsman bin Maz'un tidak berdandan, maka sang Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan kepada istri Utsman bin Maz'un. Kanat imra'atu Utsman bin Maz'un taqdabu ay bil hinna wa tatayyabu fatarakathu fadakhalat alayya faqultu amashhadun am maghibun qalat mashhad qalat Utsman la yuridu dunya wa la yuridu nisa qalat Aisyah radhiyallahu anha فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فأخبرته بذلك فلقي عثمان قال يا عثمان تؤمن بما نؤمن به قال نعم يا رسول الله فأسوة ما لك بنا وكانت عليه بنت المهدي كثيرة الصلاة ملازمة المحراب وقراءة القرآن وكانت تتزين وتقول ما حرم الله شيئا إلا وقد ja'ala fima ahalla 'iwadan minhu fima yahtajjul 'asi. Ini hadis indah sekali, ya, indah sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, jadi ceritanya Aisyah radhiyallahu anha bertemu dengan istri Utsman bin Maz'un. Aisyah berkata, dulunya istri Utsman bin Maz'un ini seorang yang suka berdandan, suka memakai minyak wangi. Lalu setelah menikah dengan Utsman bin Maz'un, akhirnya dia tidak berdandan lagi. Dia tidak memakai minyak wangi lagi. Dia tidak berpenampilan yang baik lagi. Kenapa? Karena
Utsman bin Maz'un, kata istrinya, tidak menginginkan dunia. Dia nggak suka perempuan. Hidupnya ibadah, puasa, sholat malam. Siang puasa, kemudian malam sholat malam. Siang puasa, malam sholat malam. Siang puasa, malam sholat malam. Ya, ini seperti itu. Makanya istrinya mengatakan, ngapain aku berdandan? Nah, maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Utsman bin Maz'un. Dan sebagai pengetahuan para ikhwah, Utsman bin Maz'un ini adalah sahabat Nabi pertama yang dikuburkan di kuburan Baqi' Al-Gharqad. Beliaulah ini, Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui Utsman bin Maz'un. Kemudian berkata, wahai Utsman, kamu beriman dengan apa yang kami imani? Kemudian Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu menjawab, iya, wahai Rasulullah, saya beriman dengan apa yang engkau imani. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka suri tauladan, ya, engkau harus mencontoh kami. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam memperhatikan ibadah kepada Allah, tetapi juga memperhatikan penampilan di hadapan istrinya, memperhatikan hak-hak istrinya, menggauli istrinya dan seterusnya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ada cerita tadi Aliyah, ya, bintul Mahdi. Bagus nih, nama anak perempuan namanya Aliyah. Aliyah. Ya, bahasa Arabnya Aliyah. Aliyah artinya wanita yang terpuji, wanita yang tinggi, wanita yang mulia gitu, Aliyah. Ya. Kalau bahasa kerennya mungkin Aliyah. Aliyah. Bahasa apa namanya? Arabnya Aliyah. Aliyah. Ya, bagus itu. Aliyah bintul Mahdi, seorang sahabat wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katsiratus shalah. Katsiratus shalah. Beliau banyak sholat. Artinya ahli ibadah. Mulazimatan lil mihrab. Senantiasa selalu di atas sajadah di tempat sholatnya. Wa qira'atul Qur'an. Dan selalu membaca Al-Quran. Tetapi kanat tatazayyan. Beliau juga ahli berdandan. Ahli make up dan seterusnya. Dan beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di dalamnya apa saja yang dihalalkan sebagai gantian atas yang diharamkan tersebut, sehingga orang yang bermaksiat tidak bisa mempunyai alasan lagi di hadapan Allah. Nah, ini perhatikan para perempuan, ya. Para perempuan perhatikan agar jangan sampai seseorang berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka gantiannya adalah berdandanlah di hadapan suami. Ya. Nah, seperti itu. Karena nanti seorang perempuan akan berkata bahwa apa ya? Kapan kalau begitu kami berdandan? Nah, itu dia. Kapan kalau begitu kami mempercantik diri? Ya sudah, nggak usah mempercantik diri saja. Maka kita katakan ada waktunya di hadapan suami, bukan di luar rumah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada cerita juga menarik disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Imam Darul Hijrah, Imam Malik, imamnya penduduk kota Madinah, ditanya, anil mar'ah tubalighu fi ikrami zawjiha fatatalaqahu wa tanzi'a thiyabahu wa taqifa hatta yajlis. Yang artinya, apa hukumnya seorang istri yang sangat menghormati suaminya? Dia menyambut suaminya, dia melepaskan pakaian suaminya, dia kemudian berdiri, ya, sampai suaminya duduk. Nah, subhanallah. Ini benar-benar istri yang sangat memperhatikan penghormatan terhadap suaminya. Apa hukumnya? Kata Imam Malik rahimahullahu taala, adapun
menyambut suaminya, maka ini tidak mengapa. Nah, adapun berdiri ya sampai suaminya duduk, maka jangan. Maka ini termasuk daripada perbuatan orang-orang yang songkak dan sombong, para pembesar-pembesar seperti ini. Ya, rakyatnya duduk, rakyatnya berdiri, dia duduk, ya. Dan telah diingkari oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Yang menjadi pembicaraan di sini adalah seorang istri benar-benar memperhatikan bagaimana suaminya itu suka terhadap, bagaimana suaminya itu senang terhadap dia. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Makanya saya pernah menulis sebuah status di akun media sosial saya. Saya katakan begini. Wanita berkarir dengan mengurus suami dan mendidik anak di rumah lebih utama dibandingkan wanita berkarir dengan bekerja di luar rumah. Ya. Karena kenapa? Karena perempuan di luar rumah bekerja itu tidak wajib untuk, terutama ini status untuk perempuan-perempuan yang beristri, bersuami maksud saya, ya, yang sudah berkeluarga. Maka mengurus suami, mendidik anak lebih utama dibandingkan dia bekerja di luar rumah. Dan saya punya pengalaman juga, ada seorang teman saya, karena Allah Subhanahu wa taala masih hidup sampai sekarang. Mudah-mudahan beliau senantiasa keluarga sehat walafiat. Sesudah mengenal dakwah sunnah ini, maka dia ingin istrinya berhenti bekerja. Dan istrinya bekerja di instansi pemerintah. Dia ingin istrinya berhenti bekerja agar fokus mengurus rumah, mendidik anak, melayani suami. Baik. Kemudian sang istri ternyata tidak berkenan. Kenapa? Alasannya sayang gajinya nanti. Dia akan berhenti ketika dia sudah pensiun. Maka sang suami punya inisiatif. Ini perhatikan para perempuan. Sang suami punya inisiatif. Baik, kalau seandainya urusannya sayang gaji, coba kita hitung sekarang. Berapa gajimu dari sekarang sampai kamu nanti pensiun. Dihitunglah keluar angka 1,5 miliar. Maka sang suami mengatakan, ini adalah 1,5 miliar cash tunai. Silahkan berhenti bekerja. Apa yang terjadi? Istrinya ternyata tetap tidak mau berhenti. Karena ketika seorang perempuan keluar rumah dengan dandan yang begitu rapi, karena nggak mungkin keluar ngantor seadanya pakaian, seadanya bau wanginya, seadanya make up-nya. Ya, sebagian perempuan kan seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah bisikan syaitan agar para perempuan lebih ingin berdandan, berpenampilan yang baik, dikatakan cantik di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian juga kalau kita perhatikan dalil dari Al-Quran tentang seorang istri berpenampilan yang baik di hadapan suaminya dan suaminya berpenampilan yang baik di hadapan istrinya. Yaitu surah Al-Baqarah ayat 228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan para istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban dengan cara yang baik. Memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban dengan cara yang baik. Baik. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, yang menarik pada ayat ini adalah penafsiran dari ahli tafsir secara mutlak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, lihat, perhatikan perkataan beliau disebutkan di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Tafsir Quran al-Azim. Inni la atazayyanu limra'ati kama tatazayyanu li wa ma uhibbu an astadhifa kull haqqi alladhi 'alayha fatastawjibu haqqaha alladhi laha 'alayya. Sungguh aku sangat suka berpenampilan yang baik untuk istriku. Sebagaimana aku suka istriku berpenampilan yang baik untukku. Dan aku tidak ingin mengambil seluruh hakku yang aku miliki atas istriku. Yang mana ini mengkonsekuensikan
dia akan mengambil seluruh haknya dariku atasku. Nah, ini hebatnya. Lalu beliau membaca ayat surat Al-Baqarah ayat 228 tadi. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan mereka memiliki seperti para istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban dengan baik. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Nah, kemudian tapi perlu diperhatikan saat istri berdandan dengan dandanan yang indah cantik, maka ya jangan sampai terlalu memberatkan suami, terlalu berlebihan yang mendatangkan kesombongan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, kemudian juga Imam Bukhari, kulu wa tasaddaqu wal tabitu fi ghairi israf wala maqilah. Makanlah sesukamu dan bersedekahlah sesukamu dan berpakaianlah sesukamu dengan dua syarat, tidak berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Sebagaimana juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari secara mu'allaq dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kul ma syi'ta wal bas ma syi'ta ma akhta'at ka itnatan tarafun wa mahilah. Makanlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu, berdandanlah sesukamu, tidak asalkan tidak melakukan dua kesalahan. Terlalu berlebih-lebihan mendatangkan kesombongan. Alhamdulillah, 1 jam sudah berlalu. Kita ingin masuk ke dalam sesi pertanyaan. Jadi pada pagi ini intinya kita masih melanjutkan tadi perkara dari sifat-sifat istri yang salihah adalah bagaimana dia berpenampilan yang baik di hadapan suaminya, terutama suaminya jika datang dari safar. Wallahu a'lam. Silahkan. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga yang singkat ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan berumah tangga khususnya. Yukhatil Islam, bagi Anda yang ingin bertanya silakan untuk telepon yang pertama. Halo. Halo. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana bila pasangan suami istri lansia yang sudah berumur tidur terpisah kamar? Kedua-duanya saling rela karena suami tidurnya ngorok. Syukron jazakallahu khairan Ustaz. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah ta'ala, jawabannya adalah tidak seyogianya seorang suami dan istri atau sepasang suami istri melakukan perbuatan ini, yaitu meskipun sang suami sudah lansia, sang istri sudah lansia, maka tetaplah mereka tidur di atas satu ranjang dan bersabarlah satu dengan yang lainnya. Kecuali kalau seandainya memang benar-benar mengganggu sehingga tidak bisa tidur, mau diapakan lagi yang seperti ini. Tetapi asal hukumnya tetap tidak seyogianya dia lakukan hal. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, al-waladu lil firash. Anak itu dimiliki oleh yang memiliki ranjang. Dimiliki oleh yang memiliki ranjang. Di sini menunjukkan bahwasanya suami istri semestinya meskipun sudah lanjut usia, mereka tetap tidur di atas ranjang yang sama. Tetapi sekali lagi seperti yang saya ucapkan tadi, jika memang sangat mengganggu dan tidak bisa dirubah, maka asalkan satu dengan yang lainnya ridha, tidak mengapa. Wallahu a'lam.
Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kami akan bacakan kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf, Afan ingin bertanya bagaimana cara melayani suami yang mohon maaf impoten tapi masih bersahwat. Mohon penjelasannya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wal. Maka jawabannya adalah melayani suami yang seperti ini, saya ingin katakan yang pertama, seorang istri jika memang ingin bersabar dengan suaminya yang impoten, maka dia melayani selayaknya suami menginginkan diri. Tetapi jika sang istri tidak bersabar dan itu tidak tercela karena sang suami memiliki kekurangan, dia menggugat cerai suaminya, maka itu juga diperbolehkan. Karena salah satu maqsad min maqasid syariah, tujuan dari tujuan syariat adalah memiliki anak. Ya. Nah, apa fungsinya kalau seandainya dia memiliki suami yang terbukti dia impoten, tidak dapat memiliki anak? Ya, maka pada saat itu dia mempunyai pilihan. Pilihan yang pertama, dia bersabar dengan keadaan suaminya. Sesudah dicek secara medis, memang suaminya yang bermasalah, maka dia mempunyai pilihan bersabar dengan suaminya. Mempertahankan rasa cinta, rasa kasih sayang dengan kekurangan suaminya. Dan semoga dengan itu dia mendapatkan pahala. Dan dia bisa mencari solusi lain, di antaranya yaitu mungkin melakukan program-program hamil ataupun juga melakukan adopsi anak untuk diurus anak tersebut, tetapi tidak disandarkan nasabnya kepada dirinya. Ini solusi-solusi. Kalau seandainya dia memang menginginkan untuk mempunyai anak dari seorang laki-laki yang memang benar-benar bisa memberinya anak, maka dia berhak untuk menggugat cerai, dan itu tidak termasuk dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun alaihil jannah. Wanita mana saja yang meminta talak terhadap istrinya tanpa sebab, maka haram baginya mendapatkan surga. Ini istri yang mempunyai suami yang impoten, dia boleh untuk menggugat cerai suaminya dan dia tidak masuk ke dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari saudari Salmah dari Paburan Cibinong yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah termasuk tabaruj apabila seorang wanita memakai celak? Karena kadang celak mata ini hilangnya lama sehingga kita sehari-hari keluar rumah masih dalam keadaan masih bekas tersebut. Silakan. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Hendaknya para perempuan diam di dalam rumah mereka, dan jika keluar janganlah dia berdandan sebagaimana dandanan wanita generasi jahiliyah di zaman pertama. Bagaimana dandanan generasi wanita jahiliyah di zaman pertama? Yaitu memperlihatkan keindahan tubuhnya, kecantikan wajahnya, kebagusan pakaian, dan kewangian tubuh. Maka hal apa saja yang membuat seorang perempuan berdandan di hadapan laki-laki bukan mahramnya, seperti yang disebutkan tadi, celak yang membuat mata perempuan tersebut lebih indah, tidak diperbolehkan untuk dipakai, dan dia menghadapkan dirinya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam. Taib Ustaz, barakallahu fikum. Berikutnya kami akan beralih untuk Anda yang ingin bertanya melalui via telepon, silahkan kami berikan kesempatan di saat ini. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak? Di mana?
hamba Allah di Sumatera Barat. Silahkan Bapak pertanyaannya. Begini Ustaz, suami yang lemah syahwat Ustaz, bolehkah dia menonton video-video yang merangsang syahwatnya sebelum campur dengan istrinya Ustaz? Jadi apakah dibolehkan dalam syariat untuk menonton video yang merangsang bagi suami yang lemah syahwat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Porno ataupun hal-hal yang membuka aurat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La yanzuru ar-rajulu ila auratir rajul wal mar'ah ila auratil mar'ah." Seorang lelaki tidak diperbolehkan untuk melihat kepada aurat lelaki. Seorang perempuan tidak diperbolehkan melihat kepada aurat perempuan. Haram hukumnya. Agar suami yang lemah syahwat, tinggi syahwatnya, maka sang istri bisa melakukan permulaan-permulaan sehingga sang suami naik syahwat ataupun memakai obat, ini juga diperbolehkan sehingga suami memakai naik syahwatnya atau pasangannya naik. Ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Selanjutnya kami masih berikan kesempatan via telepon. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana? Saya Umu Rizki dari Cilacap. Silahkan Umu Rizki, pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini saya mau bertanya tentang dandanan ya. Ini saya kan di alis saya waktu kecil itu ada lubang-lubang karena kena cacar. Ada beberapa di alis saya kena lubang jadi kelihatan bolong-bolong itu. Terus? Apa boleh saya mencabut untuk merapihkan saja karena saya tidak merasa pede di hadapan suami saya yang kelihatan alis saya bolong-bolong gitu. Begitu saja Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Jawabannya adalah semua hal yang berkaitan dengan pengobatan dan penyembuhan kepada bentuk asal diperbolehkan. Seperti yang disebutkan tadi, misalkan di kulitnya ada bolong-bolong karena kena cacar, asalnya tidak seperti itu, maka dia kembalikan kepada asalnya, maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Wallahu a'lam. Yang diharamkan adalah merubah dari hukum asal. Merubah dari hukum asalnya. Wallahu a'lam. Dan berikutnya kami bacakan dari pertanyaan terakhir di kesempatan kita di pagi hari ini. Dari hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz. Afan mau bertanya, apakah meluruskan rambut atau rebonding bagi rambut wanita yang bergelombang termasuk ke dalam merubah bentuk? Silakan Ustaz. Rasulullah, maka jawabannya rebonding hukumnya boleh asalkan tidak permanen bagi yang berambut keriting atau bergelombang. Kalau dia ingin menguruskan sekitar beberapa waktu, maka diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah permanen karena itu berarti merubah rambut. Ya, merubah rambut yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih para ustadz yang telah berkenan untuk menyampaikan jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Dan nampaknya waktu juga yang memisahkan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ihtitam. Fadhal ya Ustadz. Ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di penghujung acara ini, saya ingin menyebutkan sebuah hadis lemah. Dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali adalah fi isnadihi man la yu'raf. Di dalam sanadnya terdapat seorang yang tidak dikenal. Dan juga dikatakan oleh Imam Al-Busiri, hadza isnadun dha'if li jahalati tabi'ih. Ini adalah sanad hadis yang lemah karena pengikutnya juga lemah. Dan hadis ini adalah
hadis yang lemah. Hadisnya berbunyi, Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan berkata, ma nazartu aw ma raaitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qattu. Aku tidak pernah melihat, aku tidak pernah memandang kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Maka ini adalah hadis yang palsu, hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Karena perawi dari Aisyah radhiyallahu anha seorang rawi yang majhul, ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Albani rahimahullah berkata ketika mengomentari hadis lemah ini, "Idza jama'a ahadukum zaujatahu aw jariyatahu fala yanzuru ila farjiha fa inna dzalika yurithul 'ama." Termasuk juga hadis yang palsu didustakan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jika salah seorang dari kalian menggauli istrinya atau budak perempuannya, maka janganlah ia melihat kepada kemaluan istrinya. Sesungguhnya itu mewariskan kebutaan. Maka ini termasuk daripada hadis yang palsu yang tidak dibenarkan. Ya, hadis ini kata Imam Al-Albani rahimahullah, yadullu ala butlani hadzal hadis. Penelitian yang benar menunjukkan batalnya hadis ini. Fa inna tahriman nazari bin nisbati lil jima' min babi tahrimil wasail. Sesungguhnya pengharaman melihat ya saat berjima ini termasuk daripada pengharaman terhadap sarana-sarana. Fa idza abaha Allah taala lizauji an yujami'a zaujatahu fahal yu'qal an yamna'ahu minan nazari ila farj. Jika Allah Subhanahu wa taala membolehkan seorang suami untuk menjimai istrinya, maka apakah masuk akal Allah melarang sang suami untuk melihat kepada kemaluan istrinya? Ya, Allahumma la, ini tidak sama sekali. Wa idza tabayyana hadza fala farqa hina idzin baina an-nazar 'inda al-ightisal aw al-jima' fatabata butlanul hadis. Jika sudah jelas hal ini, maka tidak ada perbedaan pada saat itu antara bolehnya melihat saat mandi dan saat berjima. Maka tetaplah kebatilan hadis yang kita sebutkan tadi. Intinya tidak ada aurat yang tertutup di hadapan suami di hadapan istrinya, istri di hadapan suaminya. Ya, semoga kita lebih bisa menikmati wanita yang halal kita dan suami yang halal bagi kita. Dan kita menjauhkan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari hal-hal fahisyah yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang setia mendengarkan kajian ini. Wa sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.